Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan Yesus. Hari ini kita berkesempatan lagi untuk sama-sama beribadah. Dan bagaimana kabar saudara semuanya? Doa kami semua supaya kita semuanya dimanapun saat ini berada, saudara terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Saudara dalam keadaan yang sehat dan senantiasa bersuka cita. Haleluya. Mari biar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami hormati hargai hadirat Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau beracara sebebas-bebasnya dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami yang haus dan rindu akan Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami angkat hati kami kepadamu. Bahkan kami yang lemah, kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Dan ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami berseru kepada Tuhan, kami akan beroleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan ibadah pagi hari ini memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Kau sungguh baik buat kami. Kau sangat baik buat kami. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Katakan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan bagi aku. Kau Allah yang setia,
pulihkan, Kau yang pulihkan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang selamatkan, Engkau selamatkanku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tidak ada masyadu, kami menyembah-Mu Tuhan. Datang sama Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini sekali lagi pada Tuhan. Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Bersyukur Tuhan. Bawa Kau selamatkan kami. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Kau yang terbaik, oh Yesus. Dan kami mau katakan kepadamu Tuhan selamanya. Oh, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Come on. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Selamanya. Selamanya. Katakan sampai selamanya Engkau tetap baik di dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Worship Him. Sembah, 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 sembah. Dipuji bagi-Mu. Ku menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur memuji-Mu. Tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Ku bersyukur kan kebesaran-Mu Tuhan di dalamku, di dalamku. Oh, terimalah. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam masyarakat, sembah, 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 sembah. Di dalam Yes, Lord. Yes. Feel your presence, God. Kami menyembah-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus.
terima sembah kami. Oh, yes God. This is our worship to you. Ini penyembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. You are great God. You are great God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice. All the earth rejoice. He roused himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Sing it. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, see how great is our God. Feel your presence, Lord. Feel your presence, God. Singing age to age. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great. One more time, come on, church, singing. How great
our God. Feel your presence, God. You are great. Kami nyatakan kebesaran-Mu. You are great, you are great. This is my soul, my Savior God, to Thee. Woo! Come on. How great Thou art. How great Thou to Jesus, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Curah kuasa-Mu Tuhan, kebesaran-Mu nyata. Haleluya. Jesus. Yes Tuhan. Dan kami beroleh Tuhan kekuatan yang baru di dalam pagi hari ini. Kami beroleh sukacita di dalam kebesaran Tuhan. Dan kebesaran kedahsyatan-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali Tuhan diberi pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan memberi korban persembahan. Biar kiranya setiap persembahan kami memberi yang terbaik. Dikuduskan setiap persembahan ini. Biar dipakai bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin.
Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6-7 pagi setiap hari via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan saling terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join AIM Online Service live streaming via aplikasi Zoom setiap hari Jumat jam 6.30 dan visit guys. Online service Minggu 6 Desember 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News pekan ini. Saya Nuris pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami terpisah Tuhan ruang dan waktu, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di setiap hati umat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami berdoa biar kami mendapatkan kasih karunia Allah untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, untuk berjalan bersama-sama Engkau, dan biar kami boleh Tuhan mengalami satu pertumbuhan iman lebih kuat lagi di hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang memberikan segala hikmat, pengertian, wahyu, mengajar kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang mengurapi kebaktian ini sampai selesainya, biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah, biar firman ini menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami, mendatangkan sukacita, kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, pada siang hari ini saya ingin memberikan judul pada khotbah kita, yaitu keajaiban kasih karunia. Dan ini saudara datang dari suatu pengalaman bahwa kehidupan kita manusia sangat sekali membutuhkan yang namanya kasih karunia. Di antara banyak kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Dia telah berikan kepada kita, saudara, hari-hari ini kita boleh mau sama-sama untuk belajar bagaimana kita sangat membutuhkan yang namanya kasih karunia. Mengingat bahwa manusia sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, saudara, ada kalanya kita mengalami batasan-batasan tertentu atau situasi-situasi tertentu yang di luar dari kendali kita. Itu sebabnya kasih karunia Allah sangat-sangat kita perlukan hari-hari ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mau berjumpa dengan satu tokoh yang saya tiba-tiba mengingat, saudara ya. Kisah ini menjadi sangat menarik untuk kita sama-sama boleh belajar dari kisah Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Yunus, itu hanya 4 pasal dan itu ceritanya sangat sederhana tetapi sangat menarik. Di sana saudara, satu kali Tuhan berfirman kepada Yunus, saya ceritakan aja kepada saudara, nanti saudara bisa baca saudara, pasal 1 sampai dengan 4 saudara. Ya, Yunus itu mendapat firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Bapak Ibu, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kota itu. Sebab saudara, Tuhan berkata bahwa kejahatan kota itu sudah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Yunus supaya dia pergi ke sana menyampaikan firman Tuhan. Bahwa kalau saudara, kota itu sudah ada di dalam rencana Tuhan, bila mereka tidak bertobat, saudara, Tuhan segera membinasakan mereka. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Saya pikir saudara, Yunus ini satu-satunya nabi mungkin ya yang menolak saudara.
menolak perintah Tuhan, dia seorang yang berani melawan. Dia bahkan saudara kemudian setelah mendapatkan perintah itu saudara, dia pergi melarikan diri. Dia bukannya pergi ke Niniwe, tetapi dia sedang saudara beli tiket untuk pergi ke satu kota bernama Tarsis. Dan kota ini dicatat saudara bahwa sebagai kota yang seringkali disebut sebagai ujung dunia pada saat itu, karena itu kota paling jauh dari tempat keberadaan Yunus pada saat itu. Nah, tetapi saudara, ketika dia naik ke sebuah kapal, apa yang terjadi? Saudara, badai atas penentuan Tuhan datang menerpa kapal itu sehingga terombang-ambing dan hampir tenggelam. Seluruh penumpang menjadi takut, awak kapal menjadi takut saudara. Tetapi saudara, mereka mulai absen satu-satu para penumpang saudara ya. Hanya seorang Yunus saudara, dia ada di dek paling bawah dan didapati dia tidur nyenyak. Bayangkan saudara, di situasi yang membahayakan seperti itu Yunus masih sempat tidur saudara. Karena dia sama sekali tidak peduli. Kemudian setelah diundi, didapatilah bahwa ternyata Yunus ini dengan pengakuan sendiri bahwa dialah yang melarikan diri daripada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan pada akhirnya dia meminta untuk dia dibuang ke laut itu saudara. Pada saat ketika itu saudara, segera saudara, badai itu menjadi tenang. Saudara, dan atas penentuan Tuhan dicatat Alkitab, datang satu ekor ikan besar saudara menelan Yunus. Dan saudara kita tahu bersama kisah ini saudara, Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam saudara. Dan di sana ketika dia mulai berdoa saudara kepada Tuhan, ada satu pengakuan yang Yunus kemudian katakan bahwa Tuhan, sesungguhnya keselamatan hanya berasal dari Engkau. Kemudian ketika itu saudara, singkat cerita dia dimuntahkan atas penentuan Tuhan, dimuntahkan kembali ke darat dan tibalah dia di kota Niniwe. Dan apa yang terjadi Anda boleh baca di pasal 3 di kitab Yunus itu saudara. Yunus kemudian mulai mengitari saudara kota Niniwe itu yang saudara cukup besar, dikatakan kota itu saudara. Dia berjalan dan dia mulai memberitakan tentang apa yang menjadi pesan Tuhan. Tetapi yang menarik saudara, di sana dikatakan bahwa Yunus hanya bilang begini, dalam waktu 40 hari kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan saudara ya. Dia tidak melakukan, dia tidak berbicara panjang saudara. Kalau Anda baca di Yunus pasal 3 ayat 4 saudara, dia cuma bilang begini. Mulailah Yunus masuk di Yunus 3 ayat 4. Di dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, itu aja yang Yunus sampaikan saudara. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kenapa dari sekian banyak mungkin firman yang dia terima, dia hanya mengatakan saudara satu poin ini bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Dia enggak bicara bertobatlah kamu atau merendahkan dirilah kamu, berpuasalah kamu saudara. Dia tidak bilang apa-apa, dia enggak ngomong panjang lebar, dia hanya bilang Tuhan pokoknya akan tunggang balikkan kota ini dalam waktu 40 hari. Kenapa? Karena saudara, Yunus tidak suka Niniwe ini diselamatkan oleh Tuhan. Anda bisa baca alasannya ada di Yunus pasal 4. Dia katakan di sana, Tuhan aku tahu. Bahkan dia di dalam doa dia berkata di dalam Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Saudara, saat dia memberitakan bahwa 40 hari Niniwe akan ditunggang balikkan saudara, dia menyingkir dari Niniwe dan dia berkata, dia memperhatikan apa yang akan terjadi di kota itu. Dia berharap bahwa kota itu akan dibinasakan oleh sebab saudara, kota itu ada satu perasaan saudara, mungkin perasaan pahit dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di kota itu. Nah sebenarnya kota Niniwe ini ada apa dengan mereka sehingga Yunus saudara tidak rela Tuhan menyelamatkan kota itu saudara. Ya, kalau saudara mungkin bisa kembali kepada kisah 2 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa mendapati di sana, bahkan saudara bisa temukan ada banyak peristiwa bahwa kota Niniwe adalah masuk di dalam satu bangsa Asyur saudara ya. Nah,
Bangsa Asyur ini kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 18, di sana disinggung saudara pernah dirajai oleh raja bernama Sanherib. Dan saudara orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe ini orang-orang yang sangat melukai sekali saudara hati orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka seringkali saudara ditekan saudara oleh orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe ini. Mereka seringkali dijahati saudara ya. Dan pernah satu peristiwa saudara bahkan mereka seringkali meminta upeti dengan jumlah yang begitu berat sehingga mereka mengalami aniaya saudara. Banyak kali saudara, satu kali ada seorang raja bahkan dia sampai mengikis saudara pintu bait Allah yang pada waktu itu dibangun Salomo, dilapisi dengan emas. Dia kikis saudara, dicukur saudara untuk mendapatkan emas untuk diberikan sebagai upeti kepada raja Asyur itu tadi. Dan bahkan saudara seringkali orang-orang Niniwe ini sering merampok saudara. Mereka seringkali melukai orang-orang Israel ini apabila saudara mereka sedang bekerja atau mereka sedang bepergian, mereka seringkali dihadang saudara. Dan peristiwa inilah yang melukai hati Yunus saudara. Walau bagaimanapun dia tahu sejarahnya. Kemudian saudara pernah satu kali seorang raja bernama Sanherib tadi, dia berkata saudara, lewat utusannya dia datangi suatu Raja Hizkia pada waktu itu, dia berkata kepada seluruh rakyat yang mendengar pesan Sanherib, dia katakan begini, hei rakyat, jangan kamu mendengar apa yang dikatakan Hizkia untuk berharap kepada Tuhan. Sebab lihat, negeri-negeri lain bisa kutaklukkan. Mereka meskipun menyembah kepada Allah-Allah mereka, tidak ada satu Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Apalagi Tuhan yang engkau sembah, dia tidak akan bisa melepaskan engkau dari tanganku. Saudara, Raja Asyur ini, saudara sangat meremehkan sekali orang Israel. Sangat menghina sekali saudara. Menganggap rendah sekali orang-orang Israel. Bahkan tidak hanya orang Israel. Tuhannya pun saudara dicela oleh raja ini saudara. Oleh sebab itu saudara wajar ketika Yunus itu saudara mengalami suatu peristiwa di mana dia kecewa ketika Tuhan mau menyelamatkan Niniwe. Yunus lupa saudara bahwa sejak awal ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia berjanji kepada Abraham, oleh karena engkau aku akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Saudara, dari awal saudara, Tuhan itu punya belas kasihan. Dari awal saudara, Tuhan itu tidak ingin membinasakan bahkan orang-orang fasik. Kalau Anda baca di kitab Yeskiel di sana dikatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan tidak pernah merancangkan membinasakan manusia sekalipun ia berdosa. Itu sebabnya saudara, Niniwe ada di hati Tuhan. Meskipun mereka orang-orang penyembah berhala, mereka orang-orang yang bejat, mereka orang-orang yang jahat, mereka orang-orang yang telah membuat Israel melihat satu sejarah yang buruk. Mereka pernah ditawan, mereka saudara pernah dijadikan budak oleh Raja Asyur ini saudara. Tetapi tetap Yunus tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih setia. Bahkan ketika seorang Yunus saudara, dia harus membayar konsekuensi dari saudara pemberontakannya untuk tidak mau mengabarkan itu kepada orang-orang Niniwe. Dia harus ditelan oleh seekor ikan besar. Bapak Ibu, dan dikatakan Alkitab itu merupakan gambaran yang kemudian dilakukan Yesus di perjanjian lama. 3 hari 3 malam dia saudara turun ke dunia orang mati. Kalau Anda baca di pasal 2 itu saudara, Yunus berdoa, dia katakan, aku berseru ya Tuhan kepadamu dari dunia di bawah, di dalam dunia orang mati aku berseru kepadamu. Dia mengalami suatu kematian selagi dia hidup dan dia merasa bagaimana saudara kegelapan itu melingkupi dia. Tuhan sedang ingin membawa Yunus itu mengalami kegelapan, bahwa ketika orang di dalam gelap, ketika orang di dalam dosa, dia ada tinggal di dalam kegelapan, dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan jalan keluar, dia membutuhkan terang, dia membutuhkan keselamatan. Saudara, ini yang Yunus lupa saudara, bahwa kasih karunia Tuhan juga terjadi buat bangsa-bangsa lain, saudara, selain daripada Israel saudara. Tuhan saudara ingin menyelamatkan mereka. Dan saudara, dari kisah ini kita juga belajar saudara, bahwa sebagaimana Mazmur 139 berkata, kemanakah kita bisa menjauhi Tuhan? Kemanakah kita bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan saudara? Dikatakan bahkan ketika kita mendaki ke langit saudara, bahkan kalaupun kita menempatkan tempat tidur kita di dunia orang mati, Tuhan ada di sana.
Bapak Ibu, kalau hari ini saudara sedang ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan, oleh karena pergumulan saudara, oleh karena ada sesuatu yang Tuhan sedang harapkan, minta daripada saudara, dan saudara sekarang ada begitu banyak alasan saudara menghindar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara, ingatlah saudara, tidak ada tempat di mana saudara bisa bersembunyi daripada Tuhan. Kalau hari ini saudara Tuhan memanggil engkau untuk bertobat, atau Tuhan sedang menegur engkau saudara dari satu kesalahan pelanggaran yang engkau buat, atau Tuhan mau saudara kembali dari jalan hidup saudara kepada jalan yang Tuhan tetapkan buat saudara, tetapi saudara masih begitu banyak alasan, masih ada saudara mengulur-ulur waktu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sampai pada satu hari, toh saudara juga harus kembali kepada apa yang Tuhan telah tentukan buat saudara. Kalau saudara terus memberontak, saudara terus melarikan diri, ingat, tidak ada tempat saudara bisa melarikan diri. Tuhan akan menemukan saudara, sebab tidak ada tempat yang terlalu gelap yang Tuhan tidak bisa lihat saudara. Bahkan dicatat Alkitab saudara, kegelapan malam di hadapan Tuhan menjadi seperti terang, tidak ada tempat kita bersembunyi. Jadi saudara, satu-satunya yang perlu kita lakukan saudara, mari kita sejalan dengan rencana Tuhan. Mari kita selaras dengan rencana Tuhan. Jangan sampai saudara kita mengalami ada begitu banyak kerugian, kita harus mengalami dulu penderitaan yang hebat, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan rancangannya bukan rancangan kita. Dikatakan jalannya saudara, berbeda dengan jalan kita. Satu-satunya yang kita perlu lakukan adalah tunduk kepada rencananya saudara. Karena kita ini manusia, kita bukan Tuhan. Tuhan yang ngatur hidup kita, bukan kita yang ngatur Tuhan saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia kalau kita benar-benar memahami rencana Tuhan ini. Ada satu kesaksian yang sangat memberkati saya saudara. Ya, di tahun 1748 saudara ya. Wah, sudah terjadi lama sekali. Ada satu kapal layar yang sedang berlayar menuju Inggris saudara. Kapal dagang ini saudara kemudian mengalami satu bencana yang hebat di tengah lautan saudara. Saudara, kemudian kisahnya kurang lebih sama dengan Yunus. Jadi kapal itu terombang-ambing dan seluruh penumpang pada saat itu mengalami saudara ketakutan. Tetapi karena mereka melihat mereka tidak ada pertolongan yang lain. Sementara melihat kapal itu hampir tenggelam. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah berpasrah bahwa sebentar lagi maut akan menjemput mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata di kapal itu juga ada seorang pemuda asal Inggris bernama John Newton saudara ya. Nah dia juga adalah seorang yang naik di kapal itu, dan pada hari itu saudara dia juga ikut mengalami ketakutan yang sama bersama dengan penumpang lainnya saudara. Mengapa? Dia berpikir bahwa saudara dia sedang naik kapal itu dengan berlayar di dalam membawa dosa saudara. Ya, dia berlayar dengan dosanya. Karena apa saudara? Pada waktu itu dia sedang melakukan satu bisnis perdagangan budak saudara. Jadi dia seringkali bolak-balik saudara ke Afrika. Dia mengumpulkan pemuda-pemuda kulit hitam yang cakap saudara. Kemudian dia kumpulin mereka dan dia perdagangkan ke Inggris, dijual sebagai budak saudara. Pada waktu itu Inggris masih menganut paham perbudakan dan perbedaan warna kulit Bapak Ibu Saudara. Dan seketika itu saudara, di dalam ketakutannya itu dia keluar, dia mulai saudara berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan selamatkan aku. Dan saudara seperti satu mujizat saudara, tak lama kemudian badai itu menjadi tenang setelah dia berdoa. Kemudian saudara kapal itu pun akhirnya selamat, bisa melanjutkan perjalanannya, tiba di tujuan dengan segala selamat. Tetapi saudara, ternyata kisah itu menjadi suatu turning point saudara, titik balik bagi seorang John Newton pada saat itu saudara. Dia kemudian memutuskan untuk bertobat Bapak Ibu. Dia bertobat dari melakukan bisnis perdagangan manusia saudara, untuk dijadikan budak saudara. Kemudian dia bertobat dari perjudian, dia juga bertobat dari tabiatnya sebagai seorang pemabuk yang berat saudara. Dan 6 tahun kemudian sejak itu saudara, dia memutuskan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia kemudian mengambil sekolah Alkitab, belajar Alkitab saudara, dan menjadi seorang pendeta saudara. Nah kemudian saudara, perjumpaannya dengan kuasa Tuhan di dalam badai itu saudara, telah memberikan dia satu inspirasi. Dia suka menciptakan lagu. Tetapi saudara, pada tahun 1779, dia menciptakan satu lagu yang menjadi terkenal sekali saudara, yaitu lagu Amazing Grace. Saudara, dari lagu itu saudara telah mendatangkan banyak sekali
perubahan di dalam kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana kesaksiannya Tuhan menyelamatkan dia. Kalau Anda baca lirik dari Amazing Grace, dia berkata bahwa dulu aku terhilang, tetapi sekarang aku menemukan jalan di dalam kasih karunia-Nya. Dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Bapak Ibu, John Newton ini kemudian terus melayani Tuhan sampai saudara, dia meninggal di tahun 1807. Di dalam usia tuanya itu saudara, dia mengalami kebutaan saudara. Dia terus melayani Tuhan, berkhotbah saudara, tetapi di usia tuanya dia mengalami kebutaan secara fisik. Tetapi saudara, dia menyaksikan bahwa dia telah menerima satu berkat yang besar, anugerah yang besar saudara. Ketika dia mengalami kebutaan, dia berkata, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dia berkata, justru sekarang aku buta, aku bisa melihat dengan jelas kasih karunia Allah yang luar biasa yang diberikan kepadaku. Sementara yang dulu mataku bisa melihat, tetapi aku telah menjadi buta pada saat itu. Saudara, ini benar-benar menjadi suatu lagu yang kemudian banyak memberkati orang-orang lain saudara. Karena kehidupan gelapnya saudara telah menemukan terang di dalam Kristus. Dan ternyata di tahun yang sama ketika lagu Amazing Grace ini diciptakan saudara, menjadi suatu inspirasi bagi seorang tokoh di Inggris pada waktu itu. Tokoh ini bernama William Wilberforce saudara. Nah, William Wilberforce ini adalah merupakan anak rohani daripada John Newton saudara. Tetapi dia juga berbisnis saudara, atau dia berkecimpung di dunia politik pada saat itu. Dia merupakan salah satu anggota parlemen di Inggris saudara. Dan lewat lagu itu dia mendapat inspirasi. Dia kemudian saudara mulai menyuarakan untuk penghapusan perdagangan saudara budak dan perbudakan di Inggris saudara. Dia menyuruhkan itu saudara dalam setiap kampanyenya. Dia berkata, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan semua orang itu sama. Dia memperjuangkan hal itu saudara, sampai saudara pada tahun 1833 melalui suatu perjalanan yang panjang, perjuangan yang panjang. Akhirnya saudara, parlemen Inggris menetapkan dan memutuskan untuk menghapus perdagangan budak. Bahkan perbudakan di negeri Inggris dihapuskan Bapak Ibu. Saudara, dimulai dari mana saudara? Ketika seseorang saudara mendapat kasih karunia Allah. Ketika dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa dia hidupnya perlu Yesus. Ada hal-hal yang di luar dari kendalinya. Rencana-rencana yang dia bangun ada kalanya saudara mentok pada satu titik ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ada kasih karunia yang lebih besar yang sebenarnya dia perlukan di dalam kehidupannya. Ketika John Newton memutuskan saudara untuk percaya kepada Tuhan. Lihat, tidak hanya hidupnya yang diubahkan. Bahkan seorang anggota parlemen bernama William Wilberforce saudara mendapatkan inspirasi dan kekuatan untuk membuat satu perubahan di satu negara Inggris saudara. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi kita melihat di sini bahwa saudara, kasih karunia Allah itu tidak hanya mengubah satu pribadi, tetapi ketika satu pribadi diubah oleh karena kemurahan Tuhan, keajaiban kasih karunia Allah, itu bisa menyebar ke satu orang demi satu orang, bahkan bisa berdampak kepada satu bangsa. Jadi saudara, jangan lagi melarikan diri. Ada kasih karunia Tuhan yang masih menanti saudara. Takutnya Bapak Ibu, bahwa hidup kita tidak akan panjang sepanjang kasih karunia Allah yang tersedia. Kalau hari ini ada kesempatan untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita membutuhkan keajaiban kasih karunia-Nya itu. Bisa jadi saudara, ini kesempatan yang baik untuk lewat hidup saudara ketika engkau mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa suatu dampak yang besar bagi lingkungan saudara, keluarga saudara, bahkan saudara seperti yang dialami oleh John Newton ini. Jadi dari kisah ini saudara, kita sama-sama pelajari saudara bahwa kita kemudian menemukan 3 fakta dari keajaiban kasih karunia Allah yang berlaku kepada hidup seseorang. Yang pertama Bapak Ibu, yang saya dapatkan di sini adalah kasih karunia Allah itu merupakan suatu pemberian yang paling berharga, Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau kita saudara menerima hadiah, kado atau pemberian orang lain saudara, banyak kali respon kita cenderung membiarkan atau meremehkan. Kenapa? Karena kita tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan hal itu. Itu sebabnya seringkali kita meremehkan hal tersebut saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap pemberian yang Anda terima secara cuma-cuma, ada seseorang yang telah membayarnya buat Anda. Bapak Ibu.
Mungkin bagi Anda saudara apa yang engkau terima itu hal yang remeh. Tapi engkau tidak pernah tahu bahwa orang itu telah berdoa mungkin. Orang itu telah menangis untuk mendapatkan sesuatu itu. Supaya dia bisa memberikan kepada saudara. Ada harga yang seseorang telah bayar untuk apa yang saudara telah terima. Seperti kisah saudara Niniwe. Orang-orang Niniwe ketika mereka mendengar itu saudara. Mereka menyerukan seorang raja itu menyerukan ayo berpuasa. Bahkan dari seluruh manusia yang ada dari tua, muda, perempuan, laki, saudara. Sampai kepada anak-anak kecil, saudara. Bahkan sampai hewan ternak, saudara. Binatang tidak boleh makan, tidak boleh minum, saudara. Siang dan malam. Mereka berkata kita harus merendahkan diri. Siapa tahu Allah mau mendengarkan ketika kita merendahkan diri. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dan saudara dicatat Alkitab, maka menyesallah Tuhan untuk menimpakan malapetaka kepada Niniwe. Bapak Ibu, Niniwe pada waktu itu mendapat kasih karunia Allah. Tetapi Raja Niniwe pada waktu itu, orang-orang Niniwe tidak pernah tahu. Mereka mungkin tidak bisa merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Yunus ini saudara. Dia turun ke dunia orang mati. Dia dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang Kristus sendiri yang ingin menebus mereka dari kegelapan, dari maut itu sehingga mereka boleh diselamatkan saudara. Yunus dibawa ke dasar laut yang paling gelap, paling dalam. Di dalam saudara satu perut ikan yang saudara mungkin lingkungannya tidak nyaman saudara. Tidak mengenakkan. Yunus mengalami kematian di sana saudara meskipun dia masih hidup saudara. Tapi dia sudah merasakan apa itu kematian. Demi apa? Demi untuk menebus, demi untuk memberikan kasih karunia. Demi supaya kasih karunia Allah itu turun menyelamatkan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe saudara tidak pernah tahu hal itu. Tetapi Tuhan telah bekerja di balik apa yang mereka terima sebagai keselamatan mereka. Yaitu satu pengorbanan, satu pertukaran nyawa. Ada satu penebusan sebelum mereka menerima itu semuanya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Kalau hari ini engkau hidup bersungut-sungut. Kalau hari ini engkau seringkali dikuasai kemarahan. Engkau merasa tidak puas dengan hidupmu. Saudara tahukah bahwa hari ini kalau engkau saja sehat. Itu semua karena ada pribadi yang telah membayar itu buat saudara. Kalau hari ini engkau masih ada bersama-sama berkumpul dengan keluargamu, saudara kasihi mereka. Sebab kalau hari ini masih ada kesatuan itu karena ada seseorang, ada satu pribadi yang telah membayarnya supaya saudara bisa berkumpul dengan keluarga saudara. Bukankah saudara bisa baca di kisah di Injil Yohanes bahwa Allah itu, Tuhan itu meskipun saudara Tuhan Yesus dia menjadi pendoa syafaat kita kepada Bapa saudara. Hari ini saudara ada pribadi yang terus berdoa syafaat buat saudara. Supaya keluarga saudara tetap utuh. Supaya saudara ada dalam keadaan kondisi yang sehat. Tetapi kalaupun hari ini engkau sedang mengalami sakit saudara. Terbaring di ranjang rumah sakit. Tetapi engkau masih hidup saudara. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Mujizat yang engkau terima hari ini terlihat remeh, engkau tidak melakukan apa-apa. Tetapi engkau tahu bahwa mujizat yang kita terima hari ini. Karena ada pribadi yang telah membayar itu buat setiap kita. Membayar bukan dengan dikatakan Alkitab, bukan dengan emas, perak. Bukan dengan harta yang fana Bapak Ibu. Tetapi membayar dengan darah yang suci. Dengan darah yang mahal. Siapa? Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya supaya kita boleh menerima satu kehidupan yang diberkati hari ini. Karena di luar Yesus dicatat firman kita tidak bisa buat apa-apa saudara. Ketika Yesus menebus kita, dia telah menebus kita dari kegelapan kepada terang. Dia menebus saudara dari kutuk dan kemudian memindahkan hidup saudara untuk menerima segala berkat yang terbaik yang surga miliki buat saudara. Kita saudara ditebus dari kelemahan-kelemahan kita untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit di setiap persoalan-persoalan yang datang. Bahkan untuk tetap berdiri ketika badai menerpa kita. Itu merupakan saudara satu penebusan kasih karunia yang Allah berikan kepada setiap kita umat manusia. Itu sebabnya saudara, bagi kita jangan ada alasan untuk kita tidak puas dengan kehidupan ini. Sebab hidup itu adalah satu proses saudara. Jangan saudara tinggal dalam kesedihan sebab Tuhan sudah membayar engkau dengan lunas, dengan darahnya yang mahal saudara. Mari saudara kembali kepada Tuhan, dapatkan kembali sukacitamu karena Tuhan
sudah menyelamatkan engkau, menebus engkau saudara. Meskipun pada saat itu kita masih berdosa, tetapi Tuhan sudah melihat jauh ke depan bahwa hidup saudara punya masa depan. Kalau hari ini kita ada di satu step di mana kita belum mengalami terobosan, bukan berarti terobosan itu tidak ada. Sebab Tuhan sudah tebus itu saudara. Untuk memberikan kepada kita satu masa depan yang penuh harapan. Kalau hari ini masalah saudara belum ditolong, bukan berarti tidak datang pertolongan. Tuhan katakan Tuhan sudah menolong kita saudara. Hanya kita terus harus melangkah maju sampai kita mendapatkan pertolongan itu. Karena itu sudah bagian daripada hidup kita yang dijanjikan Tuhan. Karena dia sudah menebus kita saudara. Dia sudah menebus kita dari yang tadinya tidak ada jalan untuk keselamatan kita. Sekarang kita menemukan jalan itu saudara. Termasuk jalan keluar dari setiap persoalan yang saudara hadapi. Saudara, jadi poin yang pertama dari fakta keajaiban kasih karunia Allah. Itu merupakan suatu pemberian yang paling berharga. Saudara mari pertahankan, rawat itu saudara. Jangan saudara mudah sekali untuk menjadi kecewa dengan Tuhan. Jangan hari-hari ini ketika engkau mengalami kesedihan, kecewa dan engkau berpikir untuk meninggalkan saudara kekristenan saudara. Atau saudara ingin murtad karena saudara berpikir Tuhan itu tidak tolong saudara. Atau saudara berpikir Tuhan itu kok enggak tolong di saat saya sekarang sedang terpuruk. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kasih karunia yang Allah berikan kepada saudara sangat berharga dan mahal saudara. Jangan hanya karena persoalan saudara-saudara menjadi murtad. Jangan hanya karena engkau disuruh Tuhan. Engkau sedang diproses supaya engkau berjuang lebih kuat saudara. Supaya sampai engkau menang dan kemudian karena engkau merasa ini menjadi satu masalah. Ini menjadi penghancur buat saudara. Saudara curiga dengan Tuhan dan saudara menjual iman saudara dengan remehnya saudara. Mari saya mau katakan kepada saudara. Kalau engkau sekarang ada di dalam badai kehidupan, Tuhan sedang memperkuat tujuan saudara. Masalah itu bukan untuk menghancurkan saudara. Masalah membentuk engkau menjadi lebih sempurna. Amin. Bapak Ibu, poin yang kedua. Bahwa keajaiban kasih karunia Allah bagi kita saudara. Faktanya merupakan tanda cinta Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini ada orang yang baik buat kepada saudara. Ada orang yang tiba-tiba datang menolong saudara. Dan tiba-tiba saudara, orang yang di pandangan saudara itu baik saudara, menemukan persoalan yang rumit. Mungkin saudara, saya katakan mungkin ada orang yang berani mati untuk orang yang baik tersebut. Ada orang yang mau memberikan nyawa bagi orang yang sudah pernah menolong saudara dan baik kepada saudara. Tetapi pertanyaannya saudara, jarang sekali. Bahkan hampir mungkin tidak bisa kita temukan ada orang yang mau mati untuk orang yang berdosa, untuk orang yang bencekno saudara, untuk orang yang punya begitu banyak saudara kekacauan dalam kehidupannya. Tetapi saudara, Yesus melakukan itu bagi setiap kita. Kenapa? Karena dia mencintai kita saudara. Dia menyelamatkan kita pada waktu kita masih berdosa loh. Kenapa? Karena dia tidak melihat kita pada hari itu. Dia tidak melihat kita, dia tidak berhenti, dia tidak memandang kita hanya pada hari itu. Pandangannya dia saudara jauh ke depan saudara. Melihat bahwa ada masa depan yang sudah dia sediakan. Ada satu rancangan yang indah yang dia sudah tentukan bagi saudara. Supaya saudara terus melangkah sampai engkau menggenapkan saudara apa yang menjadi rancangan Tuhan itu. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya bagi orang berdosa saudara. Dia tidak menyerah untuk terus memberikan kasih karunia-Nya. Walaupun kita seringkali menyerah tuh saudara di saat kita sedang berjuang. Seringkali kita ingin meletakkan kepercayaan kita tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau membaca firman-Nya. Tidak lagi mau saudara bersekutu dengan orang percaya lainnya saudara. Tetapi Tuhan, saya mau katakan, tidak pernah menyerah dengan hidup saudara. Tuhan tidak berhenti ketika engkau sudah berhenti mengasihinya. Karena dia tahu saudara, ada satu rancangan yang dia telah rancangkan buat saudara. Dan hari ini di saat engkau sedang kecewa, bahkan di saat engkau sedang mengalami masa terpuruk, kasih karunia Allah ada tersedia di tempat di mana engkau sedang terpuruk pada saat ini.
Saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti. Sebab Tuhan tidak menyerah kepada Anda, saudara. Bahkan Dia berkata, kalau engkau baca, saudara baca di Injil, saudara berkata, bahkan Tuhan itu rela meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat, yang tidak membutuhkan keselamatan, yang tidak lagi membutuhkan saudara dibenarkan karena mereka sudah benar, saudara. Mereka sedang tidak tersesat, mereka sudah hidup benar. Dia rela tinggalkan mereka untuk mencari satu domba yang tersesat, saudara. Karena apa, saudara? Satu jiwa itu berharga di hadapannya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau saat ini sedang berpikir bahwa apakah Tuhan masih mengingat saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih berniat menolong saya? Saya mau katakan, saudara, bahkan ketika engkau berkata, apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya? Saya merasa gak layak sekarang. Saya sedang memberontak kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih mau menolong saya, mau mengasihi saya, mau menerima saya? Saya mau katakan, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan menunggumu, Tuhan mencarimu, Tuhan mau menyelamatkan engkau. Sebab Dia tidak hanya melihat engkau pada hari ini, Dia melihat engkau jauh ke depan tentang bagaimana engkau akan menjadi, saudara. Ada rencana Tuhan buat saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan menyerah. Tuhan mau menyelamatkan engkau, saudara. Tuhan sanggup untuk membentuk engkau kembali sekalipun engkau sudah menjadi bejana yang rusak. Dia adalah ahli. Dikatakan dia juga seorang tukang periuk. Dia bisa membentuk engkau kembali menjadi lebih indah dari sebelumnya, saudara. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan punya rencana tidak untuk membinasakan engkau. Dia mau engkau masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia, menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan yang sebenarnya engkau sedang perlukan hari ini. Mari jangan biarkan suara setan mempengaruhi engkau. Jangan biarkan setan datang mencuri, membunuh, membinasakan engkau, saudara. Hari ini kasih karunia Allah tersedia buat engkau. Mari buka hatimu dan engkau terima, saudara. Saat ini saya merasakan kasih karunia Allah itu, saudara, ada di dalam hati saudara. Engkau tinggal buka hatimu dan berkata, aku terima Tuhan, aku mau. Dan saudara akan melihat kebesaran, keajaibannya terjadi saat ini buat saudara. Haleluya. Saudara, dan poin yang terakhir, saudara, keajaiban kasih karunia itu, saudara, selalu dapat ditemukan di tempat-tempat paling rendah. Di mana itu, saudara, tempat-tempat paling rendah? Ketika, saudara, ada pertobatan hati terjadi. Di tempat-tempat itulah, saudara, kasih karunia paling banyak engkau bisa jumpai, saudara. Itu sebabnya ketika Raja Niniwe menyerukan pertobatan buat Niniwe, saudara, dicatat dalam Yunus pasal 3 yang terakhir, menyesallah Tuhan untuk menimpakan, saudara, malapetaka yang hebat atas Niniwe. Dan mereka tiba-tiba, saudara, menerima keselamatan mereka. Ketika ada pertobatan hati, itu merupakan tempat paling rendah di dalam kehidupan manusia. Ketika dia merasa menyesal akan dosanya, dia sadar dia telah menyimpang, kemudian dia memiliki satu pemikiran, saudara, untuk berubah, untuk membuktikan perubahan itu, saudara. Disitulah kasih karunia Allah seringkali bekerja kepada seseorang, saudara. Itu sebabnya ketika saya melihat ada orang-orang yang mengalami pertobatan, justru mereka seringkali mengalami suatu pertumbuhan iman yang lebih luar biasa dibanding orang-orang yang sudah Kristen sejak lama, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan menjadi aktif di dalam hidupnya, saudara. Cinta Tuhan begitu luar biasa, keajaibannya terjadi di hati orang itu, saudara. Karena orang itu berpikir bahwa saya ini tidak layak. Karena ketidaklayakannya itu, saudara, dia ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia ingin memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ingin menebus waktu-waktunya yang hilang dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya orang-orang tersebut, saudara, seringkali menikmati begitu banyak berkat Tuhan di hidup mereka. Di tempat mana lagi yang paling rendah yang saudara bisa jumpai kasih karunia paling besar ini, saudara? Ada di tempat-tempat ketika mereka mengalami ketidakberdayaan, mengalami kemustahilan. Saudara, katakanlah Daniel, saudara. Daniel waktu dibuang ke gua singa, dia orang yang, saudara, melakukan apa yang benar. Dia melakukan firman Tuhan, saudara. Dia bukan orang berdosa yang harus dihukum sedemikian. Tetapi karena penguasa, saudara, dia dijebak, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia dalam keadaan tidak berdaya, harus dibuang ke gua singa. Tetapi dia taat, dia nurut, saudara. Lihat kasih karunia yang terjadi kepada Daniel. Tidak hanya Daniel, saudara, yang harus melakukan doa, saudara,
secara minoritas pada saat itu. Ketika Raja Darius menjumpai Daniel, tidak diapa-apakan, sehingga Darius tahu bahwa Allahnya Daniel lah yang telah menyelamatkan. Dan apa yang dikatakan Raja Darius, saudara, kepada seluruh bangsa itu, saudara. Dia katakan begini, saudara bisa baca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, saudara. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wow, saudara, penginjilan terjadi secara menyeluruh di hari di mana, saudara, Darius melihat kuasa Tuhan terjadi atas Daniel. Bukan lagi mulut Daniel yang menceritakan tentang Allahnya, tetapi seorang raja yang notabene bukan percaya kepada Tuhannya Daniel. Dialah yang memerintahkan kepada seluruh wilayah yang dia kuasai untuk takut kepada Allahnya Daniel, untuk menyembah kepada Allahnya Daniel. Saudara lihat, kasih karunia Allah selalu bertujuan, saudara, untuk menyelamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara bisa jumpai di tempat-tempat yang paling rendah, kasih karunia itu berkembang dengan subur, saudara. Saat engkau sedang teraniaya hari ini, saat engkau tidak berdaya, saudara, dan engkau mulai berseru kepada Tuhan, engkau mulai mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak berdaya ini orang-orang yang suka mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika itulah kasih karunia beroperasi dengan luar biasa. Bahkan tidak hanya saudara ditolong Tuhan, orang-orang di sekitar saudara yang kau kasih pun ditolong Tuhan, saudara. Bahkan berdampak selalu kepada satu komunitas, saudara. Itu luar biasa, itu keajaiban daripada sebuah kasih karunia. Manusia tidak mungkin melakukan hal ini, saudara. Manusia terbatas mewujudkan hal itu. Tetapi lihat, ketika seseorang disentuh dengan kasih karunia Allah, kasih karunia itu tiba-tiba langsung menyebar bahkan ke seluruh bangsa. Luar biasa, saudara. Saya selalu kagum dengan Tuhan. Dan apalagi, saudara, poin yang ketiga, saudara, dari dampak kasih karunia, saudara bisa temukan di tempat-tempat yang paling rendah. Ada di tempat di mana sesuatu terlihat mustahil. Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami situasi yang mustahil hari-hari ini, saudara. Seperti Yairus, ketika saudara masih ingat dia seorang kepala rumah ibadat, saudara. Dia mendapati anaknya yang dia kasihi hampir mati, saudara. Dia buru-buru cari Yesus. Ketika dia berjumpa, dia tersungkur di hadapan Yesus. Seorang imam, saudara, seorang kepala bait Allah, saudara, tentu saja punya gengsi. Tentu saja ada proudnya, saudara. Tetapi waktu dia jumpa Yesus, dikatakan dia tersungkur menyembah Yesus, saudara. Dan dia memohon, Tuhan, tolonglah anakku. Bapak Ibu, ketika situasi menjadi terlihat mustahil, kasih karunia Allah seringkali dicurahkan dengan begitu luar biasa. Yairus mendapat anugerah Tuhan. Tuhan berkata kepada Yairus, percaya saja, anakmu tidak mati tetapi tidur. Dan benar, ketika Yesus, saudara, digerakkan oleh satu kerendahan hati seorang Yairus, saudara. Di tempat yang rendah itu Tuhan menjumpai Yairus dengan kasih karunia-Nya. Dan seketika, saudara, di hari itu anak yang sudah mati tiba-tiba bangkit. Bapak Ibu, apa kemustahilan yang engkau sedang hadapi hari-hari ini? Tersedia kasih karunia buat engkau. Tersedia kasih karunia buat engkau. Sebab itulah keajaibannya. Ketika kita terbatas, ketika kita tidak berdaya, ketika semua terlihat mustahil, disitulah, saudara, kasih karunia Allah berperan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Mari saya rindu untuk berdoa kepada saudara. Saya merasakan begitu besar kasih Allah pada siang hari ini buat saudara. Begitu luar biasa kasih karunia Allah itu tersedia, hanya seringkali kita tidak mau berseru, saudara. Seringkali kita lebih suka memberontak, seringkali kita lebih suka komplain, seringkali kita lebih suka bersungut-sungut, menjadi marah akibat situasi yang kita hadapi. Mari saudara, siang hari ini rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, sebab di tempat-tempat itulah ada begitu banyak engkau bisa menemukan kasih karunia-Nya. Dan itulah, saudara, engkau akan merasakan keajaibannya, saudara. Mari siang hari ini, saudara, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun kalau kita mengalami, saudara, sedang ada di dalam dosa-dosa tertentu. Mari saudara akui di hadapan Tuhan. Minta ampun seperti Raja Niniwe. Dia minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Rendahkan diri, sebab di tempat-tempat yang rendah itu kasih karunia Allah banyak saudara bisa jumpai. Rendahkan diri, sebab di tempat-tempat di mana engkau merasa sekarang kau
tidak berdaya. Engkau mungkin sedang dikejar-kejar saudara untuk hutang saudara. Engkau sedang saudara terhimpit, terdesak saudara. Engkau sedang di persimpangan jalan. Engkau tidak berdaya harus melakukan apa siang hari ini. Saudara, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru kepada nama Yesus. Kasih karunia-Nya cukup untuk menolong saudara. Kalau hari ini situasi itu semakin terlihat mustahil, kasih karunia Allah cukup untuk memberikan kepadamu pertolongan jalan keluar. Sebab Dia berfirman, bagi Dia tidak ada perkara yang sukar, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, bekerjalah melalui Roh Kudus, berkarya di setiap hati saudara-saudara kami, bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak muda yang sedang mengalami situasi yang sulit. Mereka sedang mungkin ada di situasi mereka sedang sakit dan berpikir tidak ada lagi pertolongan Tuhan. Kalau saat ini mereka ada di situasi mereka tidak berdaya, tidak lagi mereka bisa melihat jalan keluar. Mari Roh Kudus, biar kasih karunia Allah menjamah mereka, biar kasih karunia Allah mendatangi mereka, menerangi mereka siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, mereka yang menghadapi jalan buntu, mereka yang menghadapi situasi yang sukar, mari Roh Kudus, berkaryalah di dalam hidup setiap saudara kami siang hari ini, yang mengikuti ibadah siang hari ini. Biar Engkau dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, menjamah mereka pribadi lepas pribadi, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, menunjukkan kepada mereka kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, biar Tuhan Engkau meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu menjumpai mereka. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka sebab kami semua membutuhkan Engkau. Kami bergantung kepadamu, hanya Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya daripada Engkaulah datang pertolongan kami ya Tuhan. Biar Engkau memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan terus memberkati kota di mana kami ada Tuhan di Indonesia ini. Kami memberkati biar damai sejahtera Allah atas kota kami. Biar berkat Tuhan atas Indonesia. Tuhan biar Engkau Allah memberkati Indonesia Tuhan. Oh setiap pulau-pulau yang ada baik Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Tuhan Pulau Sumatera, Tuhan Irian Jaya. Lawat Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Biar terjadi Tuhan damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan. Biar ada perlindungan bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada dari presiden sampai kepala-kepala daerah, bahkan sampai RT RW, aparat keamanan, tim medis Tuhan, seluruh lembaga masyarakat yang terus bahu-membahu menciptakan Tuhan Indonesia yang maju, yang sejahtera. Tuhan berkati tiap usaha mereka, Tuhan berkati jeripaya mereka, biar mereka selalu dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja-gereja Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami merasakan kemurahan-Mu, kami merasakan cinta-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terjadi atas setiap kami, terjadi atas setiap kami. Urapi lawat umat-Mu ya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu terjadi. Dan biar setiap orang-orang mengalami keselamatan. Mereka yang belum pernah percaya, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara-saudaraku, kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, engkau buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus masuk ke dalam hatiku. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau percaya kepada kuasa-Mu. Aku mau percaya kepada pemerintahan-Mu. Bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Sekalipun Tuhan kebaktian ini telah berakhir, tapi kami percaya
pekerjaan dan karyamu tidak akan pernah berakhir Tuhan di setiap hati orang percaya. Bahkan di setiap kehidupan yang Engkau telah memandang bahwa kehidupan itu Tuhan memiliki rencana yang ajaib. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Bahkan ketika orang-orang sedang melihat ibadah ini, mendengar Tuhan firman ini dan mereka merasa itu bukan buat mereka, kami percaya Tuhan pun sanggup bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menangkap mereka masuk dalam rencana-Mu dan keajaiban-Mu. Biar kiranya Tuhan rencana-Mu digenapi atas umat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan keselamatan terjadi Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya segala berkat Tuhan ini menyertai umat-Mu Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka. Diberkati kehidupan rohani mereka semakin bertumbuh kuat di hadapan Tuhan. Diberkati Tuhan apa yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan menyertai dan menjadikan mereka berhasil dan beruntung. Kiranya firman Allah selalu menjadi terang yang menerangi setiap jalan mereka kemanapun mereka pergi, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Diberkatilah anak cucu orang-orang yang benar Tuhan, dan biar keluar masuk umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar turunlah damai sejahtera Allah, sukacita, penghiburan dan kekuatan atas seluruh umat Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya telah menerima berkat ini, katakan sama-sama, amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya.